Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang Cisco CCNA, di mana saya akan membahas materi tentang IP address dan juga subnetting. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada yang namanya IP address atau Internet Protocol Address gitu. Nah, IP address ini adalah alamat unik yang digunakan perangkat jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi di jaringan maupun internet. Nah, IP address itu berfungsi sebagai identitas dalam jaringan, mengirim dan menerima data, menentukan tujuan paket data, dan juga mempermudah komunikasi antar device. Jadi, IP address itu mempunyai beberapa fungsi, yakni menjadi identitas dari sebuah perangkat jaringan komputer gitu. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, itu tentunya kita harus memiliki identitas agar bisa saling berkomunikasi. Terus mengirim dan menerima data. Nah, ketika kita mengirim dan menerima data, itu biasanya kita menggunakan yang namanya IP address atau Internet Protocol. Yang selanjutnya itu menentukan tujuan paket data. Jadi ketika kita ingin mengirim atau menerima data, itu kita harus tahu tujuannya kemana. Nah, tujuan tersebut itu bisa berupa IP address. Dan terakhir, yakni mempermudah komunikasi antar device. Tentunya ketika kita berkomunikasi, kita harus mempunyai alamat IP address agar komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah, secara sederhana, IP address ini adalah identitas numerik yang dimiliki atau diberikan kepada perangkat seperti komputer, HP, router, switch, dan lain sebagainya gitu, untuk kita terhubung ke jaringan internet. Nah, di IP address itu secara umum mempunyai dua versi, yakni versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, IP address versi 4 itu mempunyai perangkat bilangan biner yang dimana dia itu memiliki 32 bit. Nah, 32 bit ini dibagi lagi menjadi 4 oktet. 4 oktet tersebut itu misalkan kita di sini 4 oktet tuh kayak x titik x titik x titik x di sini misalkan ya. Misalkan yang x pertama ini itu misalkan kita sebut sebagai oktet pertama, dan yang titik atau x kedua ini merupakan oktet kedua, dan selanjutnya ya teman-teman, dan seterusnya gitu. Nah, di setiap oktet dia itu memiliki atau mempunyai nilai 8 bit gitu. Jadi oktet pertama ada 8 bit, oktet kedua 8 bit, oktet ketiga 8 bit, dan oktet keempat 8 bit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena dia ini mempunyai format bilangan biner atau bilangan yang hanya ada 0 dan 1 ya. Jadi di IP versi 4 itu range-nya itu ketika kita menggunakannya pada format bilangan desimal itu hanya bisa menggunakan nilai 0 sampai 255. Jadi ketika kita konversikan ke bilangan biner itu bilangan 0 sampai 255 itu di sini contohnya misalkan saya mempunyai IP versi 4 yang dimana dia berupa bilangan biner ya atau 01. Di sini untuk oktet pertamanya itu kan bisa kalian hitung ya, di sini itu ada 8 bit ya. Di setiap oktetnya ada 8 bit. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jika kita jumlahkan itu hasilnya 32 bit ya, teman-teman. Nah, ini tuh dia ketika kita konversikan ke bilangan desimal itu mempunyai nilai 255.255.255.255 atau batas maksimum yang bisa kita gunakan pada IP versi 4 gitu, yakni nilainya 255. Nah, contohnya itu IP versi 4 yang biasa digunakan di jaringan atau di perangkat-perangkat itu ada 192.168.10.1 gitu. Nah, ini ada 192 karena dia termasuk ataupun tidak lebih dari 255 atau 255 ya. Jadi dia termasuk ke IP versi 4.
ini juga sama ya, dan seterusnya juga sama gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk IP versi 4. Oh iya, dan untuk kapasitas ataupun alamat yang tersedia gitu, itu sekitar 4,3 miliar alamat ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus dulu. Nah, yang selanjutnya ada IP address versi 6. IP address versi 6 ini dia itu mempunyai bit lebih banyak dari IP versi 4. Yakni dia mempunyai 128 bit ya. Nah, 128 bit ini dibagi lagi menjadi 6 oktet tuh ya, teman-teman. Nah, untuk contoh formatnya itu ya, atau yang digunakannya itu seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat ya di sini. Kayak di sini saya tidak akan membahas lebih dalam tentang IP versi 6 karena untuk IP versi 6 ini itu biasanya digunakan ketika kita ingin menggunakan jaringan yang lebih luas. Jadi kita akan bahas IP versi 4 saja ya untuk pembelajaran Cisco CCNA ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.